Halo teman-teman, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Dan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Andri Magdalena Borusinaga dengan NPM 1908-453. Dan teman saya Demi Narsitorus 19084056. Rosiana Ruth Hutagawa 1908-441. Yohanes Ginting 1908-40046. Immanuel Storus 1908-442. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami dari hasil diskusi yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Penjualan pada PT Inti Mataram Sukma Jaya. Yang pertama saya akan membacakan tentang pendahuluan. Pendahuluan dari judul tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat pada saat ini mengakibatkan pergeseran standar efektivitas pada suatu perusahaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa efektivitas suatu perusahaan sangat diperlukan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya pada perusahaan besar saja. Suatu perusahaan kecil sekarang sudah banyak yang menggunakan jasa komputer untuk mengelola dan menyimpan data-data pada perusahaan. PT Inti Mataram Sukma Jaya dari awal berdiri sampai saat ini belum menggunakan sistem komputerisasi. Untuk kebutuhan operasional masih dilakukan secara manual dengan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk pembuatan surat dan laporan, serta semua arsip masih disimpan dalam media kertas. Berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk membuat suatu penelitian ilmiah dengan judul Rancangan Sistem Informasi Penjualan pada PT Inti Mataram Sukma Indoraya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deminar. Baiklah, selanjutnya perancangan sistem. Perancangan sistem disimpulkan menurut George M. Scott untuk menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Perancangan sistem didefinisikan sebagai suatu gabung dan teknik, strategi dan metode untuk merancang perangkat lunak dan program. Tujuan dari perancangan terstruktur adalah untuk memberikan suatu prosedur yang dapat digunakan oleh pengembang sistem untuk membuat suatu keputusan dengan cara sistematis. Tahap perancangan sistem mempunyai dua maksud dan tujuan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 2. Memberikan gambaran yang lebih jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, analisis harus dapat mencapai susunan sebagai berikut. A. Rancangan sistem harus berguna. B. Rancangan sistem harus dapat mendukung tujuan utama dari organisasi perusahaan sesuai dengan apa yang telah didefinisikan pada tahap perancangan sistem ditempatkan pada tahap sistem. Salah satu strategi yang digunakan dalam perancangan terstruktur antara lain rancangan top-down. Strategi top-down dilakukan dengan cara membagi masalah dalam bagian masalah yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengestimasikan proses rancangan. Memberikan gambaran pemecahan masalah dengan cara efektif. Konsep dasar penjualan, yaitu penjualan adalah bagian dari
Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami, Ruth Utagawan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Immanuel Sitorus. Sistem penjualan tunai adalah suatu proses penjualan barang yang dilakukan oleh penjualan kepada pembeli harus membayar barang secara tunai pada saat barang akan dibeli pelanggan. Pada saat uang diterima, kemudian barang diserahkan kepada pembeli tersebut sebagai perjanjian proses jual secara tunai dan transaksi tersebut dicatat oleh penjual sebagai bukti adanya penjualan barang secara tunai. Sistem penjualan kredit proses jual beli yang dilakukan oleh penjualan dan pembeli berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu dengan cara memberi dan menerima barang yang diinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran uangnya dilakukan secara bertahap atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Pada saat penagihan uang cicilan, penjualan berhak meminta uang tersebut dari pembeli, dan pembeli harus membayar hutangnya kepada penjual. Untuk menentukan apakah pembeli tersebut diperbolehkan pembayarannya secara kredit, maka penjualan harus mengetahui informasi tentang identitas dari pembeli, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data identitas dan mencatatnya secara lengkap. Rancangan sistem metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian terapan, yaitu dengan mempelajari teori terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan terjun ke lapangan atau observasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat secara langsung kegiatan yang ada pada bagian penjualan, sedangkan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya kepada setiap pegawai atau karyawan yang ada pada bagian persediaan dan distribusi, serta bagian penjualan PT Inti Mataram Sukma Jaya. Kegiatan penelitian ini melalui beberapa tahap dalam pengembangannya, yaitu studi pendahuluan. Kegiatan yang dilakukan pada saat studi pendahuluan yaitu mengumpulkan materi-materi kepustakaan yang berhubungan dan yaitu kemudian survei langsung ke tempat penelitian PT Inti Mataram Sukma Jaya. Berdasarkan informasi ini, maka belum cukup menjadi standar penilaian apakah sistem sudah efektif baik bagi pelanggan ataupun manajemen sendiri. Berdasarkan hal tersebut dilakukannya wawancara terhadap pelanggan, pegawai bagian distribusi dan bagian penjualan PT Inti Mataram Sukma Jaya untuk menambah informasi dalam observasi. Pengolah diperoleh sistem sewa menyewa yang sedang berjalan melalui penerapan data flow diagram atau DFD, konteks diagram rinci dan entity relational diagram atau ERD, sehingga diketahui sebagai proses dalam sistem tersebut, dan pada akhirnya informasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Untuk pengembangan sistem selanjutnya, laporan setelah ketiga tahap di atas dilakukan, maka disusunlah laporan penelitian ini. Analisa sistem berjalan proses bisnis menggambarkan prosedur kerja penjualan pada PT Inti Mataram Sukma Indoraya. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Yohanes Putra. Salah satu proses penjualan pada PT Inti Mataram Sukma Jaya atau disingkat dengan IMSI adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses permintaan barang dilakukan melalui telepon oleh pelanggan. Kemudian, dari permintaan tersebut akan dicatat oleh sebagai penjualan bagian. Yang kedua adalah proses pesanan barang setelah pelanggan menerima surat penawaran dari bagian penjualan. Dan yang ketiga, tapi dalam proses pesanan barang ini akan dilakukan oleh PO, yaitu purchase order, via kurir ataupun fax. Setelah penerimaan PO dari pelanggan, maka bagian penjualan secara lisan melakukan permintaan barang ke gudang sesuai dengan pesanan.
data flow Data flow diagram adalah berikut. Yang pertama, kami menyediakan suatu gudang pelanggan pimpinan, di mana pimpinan ini menawarkan suatu laporan penawaran, laporan pesanan, laporan pengiriman, dan pelanggan ini tentunya harus memiliki data permintaan, data pelanggan, data pesanan, agar dapat di sistem informasi penjualan, sehingga dari gudang dapat dieksploitasikan dari data barang, data DO, dan data petugas. Dan berikut beberapa rinciannya juga, SP, invoice, faktor pajak, DO, dan kwitansinya. Lalu yang kedua ada international relationship diagram, yaitu adalah dia digunakan untuk membuat suatu model pada metodologi berorientasi data. Fokus utamanya dalam metode ini adalah data, di mana dunia nyata digambarkan dalam bentuk entitas, atribut, data, serta hubungan antar data tersebut. Analisis dan data rancangan diusulkan digambarkan dalam diagram ER, lengkap dengan atribut dan tingkat hubungan dan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Kami dapat membuat suatu kesimpulan dalam suatu rancangannya seperti berikut ini, entry data permintaannya. Pada saat di entry data ini akan beberapa cetak hasilnya. Yang pertama pengiriman, pesanan, pembayaran, cetak laporan, dan penawaran. Lalu kami membuat suatu kesimpulan dari hasil analisa rancangan pada PT tersebut adalah, yaitu sebelum sistemnya kami dilaksanakan, sebaiknya kami menggunakan suatu personel yang terkait dengan kerjasama sistem, melakukan suatu tingkat informasi kecepatan dan ketepatan hasil perancangan yang membutuhkan suatu partisipasi aktif dan pemakaian sistem. Yang kedua, kami memiliki suatu keamanan sistem perlu dijaga dengan cara mempercayakan pada personel yang bertanggung jawab. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.